Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa para jamaah, bapak-bapak, ibu, sedaya kula hormati lan juga rahmat Allah SWT. Semoga kita lajengaken wawasan kitab Tabul Filin bab yang ke-6. Bab yang ke-6 ini sudah kurang 1 jam lagi selesai. Kira-kira 1 jam lagi baru selesai. Mudah-mudahan Allah meridhoi langkah kita semuanya, memberikan rahmat dan ampunan untuk kita semuanya. Ridho ilahi ta'ala Abi Syafiq Rasulullah Bisyafiq Quran Rahmatullahi Mustafa Ahmadin Sallallahu Alaihi Wasallam Alihi Sujud Radis Menafas Naqadim Sintamu berjaya Watatillah Syallah Ilhamdulillah Ma'alif Kitab Alhamdulillah Insyaallah Lana Al-Mul Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa lidiyya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lajengaken bab yang ke-6 nih. Wa qala Ikrimah, dan satu riwayat Ikrimah menyampaikan ahlul jannah kang salih auladi salasi wa salasina sanah rijaluhum wa nisa'uhum wa qawmatu situna dhira'an ala qamati abihim adama sababun surdun murdun mekahhaluna alaihim sab'una khullatun tatalawanu kullun khulatin fi kulli sa'atin sab'ina lawlatan fayarajahu fi wajhiha yakni fi wajhi zawjatihi wa fi sadriha wa fi saqiha wa tarahiya wajhaha fi wajhi wa sadrihi wa saqihi la yabsuquna wa la yatamassatuna wa ma kana fawqa dzalika minal adan fa huwa ab'ad. Penghuni surga itu memiliki ketangkasan, kelincahan, keprigelan seperti pemuda yang berusia 33 tahun atau pemudi yang sebaya. Tinggi tubuhnya rata-rata 60 hasta. 60 hasta itu ya kira-kira 30 meter kurang lebih tingginya rata-rata penghuni surga itu. Sama dengan tingginya Nabi Adam alaihissalam. Semuanya kelihatan muda-muda, nggak ada yang tua-tua kayak kita ini, nggak ada yang tua. Semuanya tampak muda-muda semuanya, bersih, halus, tanpa jenggot, tanpa kumis, tanpa jambang ataupun godek, nggak ada, bersih semuanya. Yang ada hanya rambut kepala dan alis yang di sekitar mata ini. Di bola matanya ada 70 macam perhiasan yang ada di bola matanya. Setiap saat warnanya mengalami perubahan 70 macam juga. Kalau kita melihat konser, entah itu konser musik ataupun konser sholawatan rebana, panggungnya sekarang banyak dikasih lampu-lampu yang macam-macam, lampunya kadang nyorot sana nyorot sini, kadang biak itu macam-macam warnanya, kadang merah, kadang biru, kadang ungu, kadang kuning, kadang apa macam-macam lah. Nah itu pun nggak nyampe 7, paling mijiku hibiniu, kadang-kadang nggak jadi 7 warna cahaya itu. Namun besok ahli surga itu dalam bola matanya akan mengalami perubahan hiasan, memancarkan sampai 70 macam warna, dan dapat melihat wajahnya sendiri di hadapan istrinya.
Kalau ketemu istri atau bidadari tercantik kan istrinya, ketemu di wajah istrinya itu melihat ke wajah kita. Jadi wajah kita tampak di wajah istrinya kelihatan. Begitu pula di dadanya, begitu melihat dada istri, kelihatan wajah kita di dada itu pula. Tidak hanya di situ, di betisnya juga kita melihat betisnya istri, di situ tampak pula wajah kita. Jadi seperti ada spion, ada cermin di situlah. Dan begitu pula sebaliknya, kalau istri melihat wajah cantiknya, di wajah suami tampak. Jadi bidadari tercantik itu, istri itu ketika melihat pasangannya, melihat wajah pasangannya, dia melihat kecantikan dirinya, seakan-akan sedang bercermin, kayak Milo, kayak bercermin. Milo, oh yo, aku nampak wajahnya, di dadanya suami juga kelihatan, di betisnya juga kelihatan, seperti itu. Jadi di surga itu begitu, antara suami istri ataupun bidadari cantik itu kalau melihat wajahnya tampak wajah dirinya sendiri, melihat dadanya tampak wajah dirinya sendiri, melihat betisnya tampak wajah dirinya sendiri. Di sana mereka tidak pernah meludah, tidak ada namanya ingus, nggak ada, apalagi yang menjijikkan sama sekali, tidak ada. Jadi tidak ada di surga itu, tidak ada. Waruwiya fil khobari annahu law atla'ati imra'atun, diriwayatkan dalam khobar sahabat menyampaikan satu riwayat, annahu law atla'ati imra'atun min ahli jannah kafaha minas sama'i la'abat ma baina sama'i wal ardh. Seandainya seorang putri atau bidadari surga, itu memperlihatkan telapak tangannya dari langit. Tahu dari langit itu? Pasti antara langit dan bumi itu tampak terang benderang karena sinar dari tangan bidadari itu. Jadi seandainya ini sebuah riwayat dari sahabat itu, kalau ada bidadari menampakkan tangannya di langit, tentu langit dan bumi itu seperti ada cahaya matahari menyinari padang begitu sampai ke bumi, terang benderang seperti itu. Qala haddatsana Hakim Abdul Fadlil Haddadi haddatsana Muhammad ibnu Yahya al-Marwazi haddatsana Muhammad ibnu Nafi' An-Saburi haddatsana Sa'ad ibnu Karami haddatsana Dawud At-Ta'i Anil A'mashi an Sumamatun ibni Uqbah an Zaid bin Arqam. Qala, ini sanad yang menghubungkan hadis sampai kepada Rasulullah SAW disebutkan sekian panjangnya. Dari siapa hadis itu? Dari Hanas. Sekian banyak orang yang menyambung sampai ke Rasulullah SAW. Ja'a rajulun min ahli kitab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ahli kitab di sini dimaksudkan belum ahli Al-Quran, tapi sudah ahli, sudah paham betul isi Taurat dan Zabur dan Injil. Ahli kitab bertanya pada Nabi Muhammad SAW, ya Abul Qasim. Nabi Muhammad kan kadang dipanggil Abu Qasim, Bapak Qasim, Pak Qasim. Ya Abul Qasim, benarkah penghuni surga itu makan dan minum? Tanya salah kitab. Rasulullah menjawab, ya, demi zat yang diri Muhammad ini dalam kekuasaannya, setiap penghuni surga itu punya kekuatan makan 100 orang dalam makan. Jadi kalau kita misalkan porsi kita hanya 1 piring, di sana kuat 100 piring, kuat 100 porsi orang. Begitu pula minumnya juga berkekuatan untuk 100 orang. Dan
bersetubuh juga kuat untuk 100 orang gitu. Ganti ping 100 saya kuat ganti ping 100. Saya ini ganti ping berapa? Ganti pisan. Ganti 100 kuat, jadi punya kekuatan 100 orang. Jadi jawaban Nabi SAW, na'am waladhi nafsi biyadi in ahdahum lantato kekuatan mi'ata rojulin 100 laki-laki fil akli dalam makan, wasyurbi dan minum, wal jima'i dan bersetubuh, kekuatan sampai kekuatan 100 orang. Qala fa'in ladhi yakulu wa yashrabu yakunu lahu hajatun wal jannah laisa fiha adan. Qala hajatu ahadihim arakun wa karihil misk. Katanya, padahal menurut adatnya sesudah makan dan minum itu kalau ada di bumi ini pasti buang air dan berhajat. Ahli kitab itu melanjutkan pertanyaannya, kenapa mereka bersih tidak punya kotoran? Rasulullah menjawab, buang air atau buang hajat seseorang penghuni surga itu berupa keringat misik yang harum, keringat minyak wangi. Itu sudah buang hajatnya, udah itu buang airnya, udah itu. Tidak ada buang hajat lewat pintu depan atau belakang, nggak ada, semuanya lewat keringat atau misiknya itu, keringat yang harum wangi, itulah sebagai ganti buang hajatnya. Kok bisa begitu? Lah logika kita kalau di bumi kan semua yang dikonsumsi berasal dari bumi, air dari bumi, makanan, buah dan sebagainya dari bumi, tentunya masuk diproses di sini kembali lagi ke bumi lagi, dikembalikan ke bumi lagi. Kalau di surga kan dari cahaya, jadi mau kemana lagi? Nggak ada kotoran dari cahaya, nggak ada kotorannya, hanya seperti itu jawaban akhirnya. Keringat wangi itu aja buang airnya. Yang terjadi di bumi tidak sama dengan di surga. Qala hadatsana Muhammad ibnu Fadli bisnatihi an Abi Muawiyah anil A'mashi an Abil Asrari an Abil Asrasi an Mu'attab ibni Sumay fi qaulillahi ta'ala tubalahum wa husnu ma'ab. Kitab Sunnah menjelaskan tentang firman Allah di surat Ar-Ra'd ayat ke-29. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu bagi mereka suatu kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Surga adalah tempat kembali yang baik dan suatu kebahagiaan abadi. Itu balahum husnu ma'ab. Ini Ar-Ra'd 29. Qala tuba syajaratun fil jannati laisa fil jannat darun illa yudilluha husnun min ahsaniha fihi alwanun fil alwanus simari yaqau 'alaiha tayrun kamsalil dukhti. Fadashlaha ahaduhum tayran ta'ahu faqa'a ala siwanihi wa akala man ahadi janibaihi qadiran wa min akhiri syuwa'an sumayatu tayran fayadhabu. Tuba di sini diartikan dengan pohon surga yang rindang kemudian menaungi setiap rumah-rumah penghuni surga. Istana-istana para pemilik penghuni surga itu dinaungi pohon yang bernama tuba. Tuba, bukan danau, tapi nama pohon di surga yang rindang menaungi rumah-rumah atau istana para penghuni surga. Kemudian pohon itu berbuah macam-macam buah. Buah apa saja ada di pohon itu. Buah apa saja, tidak satu jenis buah, tapi buah apa saja. Dan di situ hingga burung-burung yang besar. Jika seorang penghuni rumah atau penghuni surga itu menghendaki ingin makan, tinggal manggil saja. Ingin makan anggur, panggil anggur, datang sendiri.
Tidak usah berdiri pergi mencari memetik, nggak usah, datang sendiri. Pengen durian, ya datang sendiri, udah terkupas, nggak usah ngupas, udah terkupas, tinggal menikmati saja. Pengen apel, ya udah nggak usah ngupas, datang tinggal menikmati gitu aja. Pengen burung itu, aku pengen makan burung itu, karena kalau di bumi di penyetan saya tidak ngantre kesuwen, aku memang burung itu akan datang dalam keadaan sudah terpanggang, masak, matang sesuai keinginan kita. Aku pengen penyetan, pengen goreng, pengennya dibakar, datang sendiri dalam kondisi seperti yang kita inginkan. Terhidang di atas piring, datang mendekat. Kemudian tinggal dinikmati. Biasa kalau menikmati daging burung kan tidak ikut serta dimakan tulangnya. Selesai makan, udah selesai makan dagingnya, tulangnya akan kembali bentuk burung lagi, terbang kembali lagi ke pohon tuba itu lagi. Jadi dinikmati dagingnya, tulang sisanya kembali lagi terbang menuju bentuk burung lagi, jadi burung lagi di tuba, di surga lagi. Kemudian Allah enak. Warubiya anil Ahmasyi an Abi Sholih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwalu zumratin tadkhulul jannata min ummati ala suratil qamari lailatal badri summa ladina yalunahum ala surati asyaddi najmin fis samai idha'ah summa hum ba'da dzalika ala manazila. Rasulullah bersabda, angkatan pertama, kalau bahasanya jamaah haji, kloter pertama ke surga, bahasa jamaah haji. Angkatan pertama penghuni surga bagi umatku itu mereka nampak seperti bulan purnama, kal badri, badrun. Bulan itu kalau masih kecil sabit namanya hilal. Kalau sudah cembung disebut bulan gitu, komar. Kalau penuh tanggal 14, 15 badrun, jadi namanya badrun, bulan purnama itu badrun. Ya, penghuni surga kelompok pertama, rombongan pertama surga itu mereka semuanya kal badri, seperti bulan purnama. Angkatan berikutnya bagai bintang-bintang, seperti bintang-bintang. Laila badri sumaladhi jalun ala suratin asyaddi najmin fis samai, bagi bintang-bintang di langit yang sangat terang, asyaddi najmin, sangat terang. Sedang angkatan selanjutnya sesuai dengan tingkatan masing-masing, nggak seperti bintang, nggak seperti bulan purnama, mungkin seperti bulan sabit atau seperti Merkuri atau seperti lampu sorot atau bahkan terakhir seperti lilin aja, mungkin hanya nyala sendiri kecil gitu. Angkatan kalau terakhir yang penting ya masuk surga ya Allah. Itu kelompok rombongan menuju surga, antara rombongan pertama dan seterusnya. La yabuluna wala yatakhawatuna wala yabzuuna wala yatamakhatuna amsatuhumul dhahaba wa majamiruhumul alwah ayil ud waras umuhumul misk akhlaquhum ala khulqi rajulin wahidin ala tulil abihim adama situna dira'an. Mereka para penghuni surga tidak ada istilah buang air besar atau buang air kecil, tidak ada istilah meludah atau buang ingus, karena tadi di hadis awal tadi disampaikan bahwa penggantinya ya keringat berupa minyak wangi, itu tadi penggantinya. Bahan-bahannya dimakannya dari cahaya, tidak dari tanah, ya tidak ada yang dibuang kembali ke tanah. Sisir rambut yang disediakan pun terbuat dari emas. Kalau di bumi ada sisir dari emas, tentunya nggak pernah dipakai, akan disimpan terus atau dipajang, tidak akan dipakai. Dan apa itu asap yang mengepul di dekatnya,
harum seharum kayu gaharu yang dibakar. Dulu waktu saya masih usia remaja pernah beli nama kayu gaharu, dicoba tak bakar, oh iya memang harum, memang wangi, harum baunya. Sekarang nggak tahu katanya jual di mana, sekarang nggak tahu. Dulu yang jual itu di penjual minyak wangi, biasanya menyediakan ya misik, ya minyak gaharu, ya za'faron, kayu gaharu, za'faron, misik, menyan, itu penjualnya satu tempat biasanya. Tubuhnya tinggi, wahidin ala tuli abihim Adam, tingginya seperti bapak mereka yaitu Adam, situ nadiroan 60 hasta. 60 hasta, satu hasta kira-kira setengah meter, kalau 60 hasta ya kira-kira 30 meter tingginya, perkiranya begitu. Wa an ibni Abbasin qala Rasulullah inna ahlal jannati syubbanun jurdun murdun laisa lahum sya'run illa fir rasi wal hajibaini wa hadabil ainaini. Kata Ibnu Abbas sahabat Nabi, Rasulullah SAW bersabda, penghuni surga terdiri dari orang-orang muda semuanya penuh surga, bersih, halus, tiada berambut selain di kepala, alis dan kelopak mata. Hanya itu rambut yang ada hanya di kepala, alis dan kelopak mata, tidak ada rambut yang lainnya, nggak ada. Sehingga Rasulullah pernah ngajak guzon seorang nenek-nenek dulu, nek besok di surga itu nggak ada orang tua kayak nenek, itu nggak ada. Di guzon Rasulullah begitu, nenek sangat sedih, sangat susah, kemudian menangis. Berarti aku nggak bisa masuk surga. Dikira begitu karena Rasulullah menyampaikan di surga nggak ada orang tua kayak nenek, itu nggak ada. Nggak gitu nek, maksudnya nenek masuk surga tapi kembali muda lagi di surga nanti, seperti anak muda umur 30-an, 30 tahun, 33 tahun segitu. Oh begitu, terus enggak, nangisnya berhenti gitu. Dijak guzon Nabi SAW, yakni laisalaim sya'run aniyah wala sya'run idutin ala tuli Adam situ nadiroan, tingginya seperti Nabi Adam 60 dirok, 60 hasta seperti Nabi Adam. Ala maulidi Isa bin Maryam salasin sana, usianya seperti Nabi Isa, sekitar 33 tahun, sebaya dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu kan usia terakhir 33 tahun, tidak sampai 40 tahun, diangkat kembali karena waktu itu kan diancam oleh pengkhianatnya mau dibunuh, itu diangkat kembali ke langit di usia 33 tahun itu, sehingga dakwahnya tidak sampai usia 40 tahun di bumi. Bidul alwani khudrul sayabi, pakai kulitnya putih, pakaiannya hijau, hidangan tersedia, burung siap menghadap kepadanya dan burung berkata, ya wali Allah, amma inni qad syaritu min ainis salsabil wa ra'aitu min riyadil jannah tahtal arsh wa akaltu min simari kada ta'min ahadul janibaini madbuhun wa ta'mul janibi jabil akhari masbiyun fayaqulu minha masya. Hai kekasih Allah, minumanku telaga salsabil. Kita yang sering dengar telaga Kausar, ini ada telaga salsabil minumannya. Makananku buah-buahan surga, sayap dan belahan tubuhku sari makanan, sebelah lagi sari gorengan. Lalu mereka penghuni surga itu makan sepuasnya. Nah, burung itu dimakan, ya manut saja dimakan, karena kalau habis akan kembali jadi burung itu lagi. Kalau yang makan udah merasa puas, selesai, jadi akan kembali jadi burung itu lagi. Sisa-sisanya akan kembali bentuk jadi burung lagi.
wa 'alal wali sab'una hullatan laisa fiha hullatun illa 'ala launin akhar fi asabi'ihim asyratun khawatima maktubun fil awal. Setiap wali atau kekasih Allah dijatah perhiasan 70 macam. Setiap macamnya berbeda-beda warna. Dikasih 7 macam perhiasan, setiap macamnya berbeda-beda warna. Banyak ada 70 warna, 70 macam. Kemudian dipakaikan 10 cincin. 10 cincin dipakaikan semuanya, 10 cincin yang terpasang. Fil awali salamun alaikum bima sabartum. Cincin yang pertama di jari itu bertuliskan salamun alaikum bima sabartum, yang artinya keselamatan bagi kalian karena kesabaran kalian saat di dunia, sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menghindari maksiat, sabar menerima ujian dari Allah, sabar selalu menghadapi segala macam ujian, cobaan, musibah saat di dunia. Sehingga cincin pertama bertuliskan keselamatan bagi kalian, selamat ya kalian karena kesabaran kalian. Jadi salamun alaikum bima sabartum. Wafisani, cincin yang kedua tulisannya udkhuluha bisalamin aminin. Ini seperti surat Al-Hijr ayat 46. Udkhuluha bisalamin aminin, artinya silahkan kalian masuk surga dengan selamat dan sejahtera. Wafisalisi, dan cincin yang ketiga watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Az-Zukhruf ayat 72 tertulis di cincin yang ketiga, artinya surga kami wariskan bagi kalian, dan ini merupakan balasan amal yang kamu lakukan dulu waktu di dunia. Hafir Rabi'i, cincin yang keempat rafa'tu ankumul ahzana wal humum. Tulisannya rafa'tu ankumul ahzana wal humum, yang artinya segala kesusahan dan keprihatinan telah lenyap dari hadapan kalian. Oh ya, semut terus. Ya Allah. Wafil khamisi, cincin yang kelima bertuliskan albasnakumul huliya wal hulal, artinya aku berikan pakaian permata atau emas, perak, dan rumah yang indah berhias. Cincin yang keenam wafisadisi bertuliskan zawajnakumul hurul ain, artinya aku berikan kamu istri para bidadari. Tidak hanya satu, mesti para bidadari, bisa mencapai 70, bisa juga 100. Kalau punya kekuatan 100 orang, semua saya dikasih satu tok. Bisa kasih bisa 70, bisa 100 bidadari yang disediakan setiap kita. Wafis sabi'i, dan cincin yang ke-7 bertuliskan wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladul a'yun wa antum fiha khalidun. Bertuliskan surat Az-Zukhruf ayat 71, yang artinya bagi kalian segala apa yang diinginkan dan kenikmatan mata memandang, sedang kalian kekal di dalam surga. Wabsam ini, dan pada cincin yang ke-8 bertuliskan wa faqatumun nabiyyina was-siddiqin, artinya kawan baikmu adalah para nabi dan para siddiqin, orang-orang yang jujur, yang baik, yang selalu benar, itu menjadi kawanmu. Wafitasai, dan cincin yang ke-9
bertuliskan sirtum syababan la tahramun, artinya jadilah kalian pemuda selamanya tanpa tua. Sirtum syababan, pemuda terus, la tahramun, tanpa tua. Kalau di dunia yang muda terus tanpa tua, apa resepnya Pak? Apa resepnya Bu? Nom terus, tahu mandi ya Pak? Kita nom terus, kita tahu tua. Nggak bisa, di dunia tetap jadi tua. Yang ada cuma dalam cerita apa namanya? Yang cerita zaman dulu itu apa namanya? Legenda terus apa nama yang sampai lainnya dia beranak cucu, dia masih nampak remaja terus, muda terus, adanya hanya dalam cerita. Wafil asyiri, dan cincin yang ke-10 bertuliskan sakantum fi hiwari man la yu'dil jiron, artinya kalian menetap di lingkungan atau berdampingan dengan tetangga yang saling menghargai dan tidak saling mengganggu ataupun menyakiti. Nggak ada tetangga seperti itu, nggak ada. Di sana tetangganya baik-baik semuanya di surga kok. Nggak ada yang suka ganggu, jahil, nyakiti, nggak ada. Man arada ayyanala hadhil karomati fa'alai an yudawima ala khamsati asyain. Alif kitab menjelaskan bahwa barang siapa melakukan 5 perkara secara tetap pasti memperoleh kemuliaan dan penghormatan setinggi-tingginya. Apa itu yang dimaksud dengan melakukan 5 perkara untuk memperoleh kemuliaan ini? Awaluha ayyamna nafsahu min jami'il ma'asi. Yang pertama, menahan diri dari segala maksiat. Berarti menghindari maksiat. Dasarnya firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri nafsu dari maksiat, maka surgalah tempat menetapnya. Quran surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wasani, yang kedua, perkara yang untuk dilakukan adalah ayyardo bil yasiri minad dunya li'annahu ruwiya fil khabari anna samanal jannati tarkud dunya. Menerima dengan lega hati atas pemberian Allah, pokoknya rela lah, ikhlas, rela, ridho apa saja Allah berikan pada kita, ridho, entah itu berupa kekayaan, harta benda, ataupun berupa anak, ataupun apa, jabatan apa, ridho, ikhlas. Nanti ridho apa yang menjadi takdir Allah. Berpedoman pada sebuah hadis yang artinya bahwasanya surga itu dibeli dengan harga menjauhkan sifat rakus dari harta benda, menghindari sifat rakus gitu loh. Rela apa, menerima apa saja takdirnya. Fakir ya ikhlas, rela, ridho. Takdirnya miskin ya ridho. Ditakdirkan kaya ya ridho, ikhlas. Tapi harus pandai bersyukur atau pandai bersabar atas segala ujian dari Allah SWT itu. Karena semua itu adalah ujian, baik yang nampaknya menyenangkan atau nampaknya menyusahkan, semua adalah ujian. Wasalisu, dan yang ketiga, an yakuna harison ala ta'ati syada'allahu bikullin ta'ah fala'alla tilka ta'ah takunu sababan lil maghfirah wa wujubil jannah. Yang ketiga, melakukan ibadah secara tertib, baik dan kontinu
dengan mengharap ampunan dari Allah SWT serta mengharap surganya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika minan nar. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta ridhomu ya Allah dan minta surgamu, hindarkan kami dari neraka. Pokoknya ibadah niatnya gitu terus, minta ridhonya Allah, diridhoi Allah dan dimasukkan surganya Allah. Dasarnya firman Allah, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Surga itulah yang kami wariskan padamu sebagai balasan amal yang kamu lakukan. Az-Zukhruf 72. Yang keempat, warabi'u ayyuhibbas solihina wa ahlal khaira wa yakhalituhum biyujalisahum fa inna wa'idan minhum idha khibira yalahu yasfa'u li ashabihi wa ikhwanihi kama ruya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala aksirul ikhwana fa inna likulli akhin syafa'atan yaumal qiyamah. Yang keempat, kita berusaha untuk senang dengan orang-orang soleh, menjalin hubungan, bergaul dengan baik dengan mereka. Harapannya, dengan harapan mereka akan memberikan syafaat besok di hari akhir, jadi nanti. Apa dasarnya? Kok begitu? Kata Nabi, dasarnya sabda Rasulullah SAW, aksirul ikhwana fa inna likulli akhin syafa'atun yaumil qiyamah. Perbanyaklah saudara atau kawan, karena setiap saudara atau kawan itu punya syafaat kelak di hari kiamat. Jadi syafaat terbesar adalah dari Nabi Muhammad SAW. Ada juga syafaat dari Al-Quran karena rajin membaca dan mengamalkannya. Ada pula syafaat dari orang-orang solih, sahabat-sahabat memberikan syafaat. Bro, bantu aku bro, aku iki lo diseret-seret rokok lo, nah, sahabatnya mau memberikan syafaat apa enggak, mempertolongan apa enggak, itu kalau di sana di akhirat boleh saja, apa namanya, enggak mau, dulu aja kamu sukanya gitu kan sama aku kok. Nah, boleh. Dendam di akhirat boleh, di dunia enggak boleh. Yang enggak dendam di dunia, di akhirat sudah masih boleh. Mau aku mau nyapati kowe, membantu kowe ya kowe biyen ning dunya, karena aku gawe ning ngece yo. Nah, ning akhirat sebenarnya enggak boleh gitu. Di dunia enggak boleh, namanya dendam enggak boleh di akhirat mau boleh. Jadi bergaul dengan orang-orang soleh dengan harapan syafaatnya diharapnya di hari kiamat nanti, karena memang syafaat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sebelum dapat syafaat dari Muhammad SAW, boleh jadi yang kecil-kecil bisa memberikan syafaat pada kita semuanya. Wal khamisu, yang kelima, ayyuk sirat doa wa yas'alallahu ta'ala ayyarzuqahul jannah wa yaj'ala khawatimahu wa ayyaj'ala khatimatahu ilal khair. Perbanyaklah doa dan memohon surga serta mohon husnul khatimah. Perbanyak doa. Sekali lagi pernah saya sampaikan, kadang-kadang orang yang kurang perhitungan saat doa itu lebih banyak doa urusan duniawi. Doa yang urusan akhirat kadang terlupakan. Lah, orang yang sudah penuh perhitungan tentu akan mengedepankan doa yang urusan akhirat dulu, baru nanti yang urusan dunianya. Itu maksudnya ini. Urusan akhirat yang mohon ampun dulu lah, doa mohon ampun dulu, minta ampun, difirli dan seterusnya lain-lainnya itu mohon ampun dulu. Kemudian Allah nas'alukal jannah, minta diberikan surga, nas'alukal ridhoka wal jannata mana a'udzubika minar, aku minta ridhomu ya Allah, minta surgamu ya Allah, hindarkan dari neraka. Itu kan urusan akhirat. Terus minta husnul khotimah, urusan akhirat.
minta syafaat Nabi Muhammad SAW, minta urusan akhirat. Ini doa-doa yang berkenaan dengan urusan akhirat. Adapun yang urusan duniawi, nah itu nanti berikutnya, doa belakangnya. Jangan sampai yang urusan akhirat terabaikan doanya. Ya kadang-kadang ditutup terakhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, sapi jagatnya begitu, ngabai, mintanya di dunia baik semuanya, yang di akhirat juga baik semua. Akhirnya hasanah, wakina ada benar, terhindar dari api neraka begitu. Itu doa yang sudah ngabai, itu sapi jagat, makanya semuanya dunia baik, akhirat baik semuanya. Maqala badul utama ar-rukunu ila dunya ma'ama yu'ayanu minal nasawabi jahlun wa inna tarkal judi fil a'mali ba'dama urifa sawabuhu ajizun wa inna fil jannati rohatan mayajiduha illa man yakun lahu fid dunya rohah. Setengah dari ulama hikmah menegaskan, ulama yang ahli hikmah itu memberikan nasihat untuk membiarkan condong terhadap harta sesudah mengerti pahala adalah suatu kebodohan. Kata ulama al-hikmah, membiarkan hati ini condong terhadap harta sesudah mengerti pahala adalah kebodohan. Harusnya tidak terlalu masuk ke hati. Harta yang dimiliki itu cukup di tangan saja, tidak usah sampai ke hati. Kalau hati kok mencintai, ya alihkan harta itu untuk diinfakkan, disedekahkan atau ditasarufkan di jalan Allah, agar cintanya pada harta itu sudah tidak lagi melebihi cintanya pada Allah SWT, sudah ditasarufkan. Karena mengatur suatu kebodohan, sudah tahu pahala kok jangan cinta harta tapi tidak ditasarufkan, sebuah kebodohan. Dan tidak ada kesungguhan dalam beramal sesudah mengerti besarnya pahala, itu adalah sebuah kelemahan. Sudah tahu ini pahala besar tapi nggak mau mengambilnya, kesempatan ini, itu adalah sebuah kelemahan. Ada yang tahu jamaah itu 27 derajat tapi milih sholat sendiri daripada sholat jamaah, itu kan sebuah kelemahan. Nah, orang yang tahu kan, milih jamaah ada kesempatan, kecuali nggak punya kesempatan, pilih jamaah. Pilih hadir majelis ilmuah daripada aku nonton TV, daripada nonton YouTube. Yang hadir ilmuah, karena hadir di majelis ilmu itu suatu kelebihan pahala dibanding hanya sekedar nonton YouTube. Itu hanya sekedar dapat pengetahuan saja, tapi nggak dapat keberkahan dari majelis itu, tidak dapat ampunan dan rahmat dari Allah, pahala setiap langkahnya nggak mendapatkan, karena hanya sekedar ngambil dari YouTube saja. Itu orang tahu begitu kalau nggak diamalkan, berarti sebuah kelemahan. Karena di surga adalah tempat istirahat dan tidak ada yang dapat menikmatinya kecuali orang-orang yang sibuk beramal soleh tanpa mengenal lelah saat di dunia ini. Sibuk beramal soleh tanpa mengenal lelah di dunia ini, istirahatnya besok di surga, istirahatnya. Surga tempat istirahatnya. Wafiha hina layajiduhu illa man taraka fudulat dunya wa tasarruf ala yasiri minad dunya. Surga adalah tempat mereka yang suka hidup sederhana, bukan mereka yang berlebih-lebihan, berfoya-foya, bermewah-mewah, bukan, tapi yang sederhana hidupnya. Aku begitu sudah cukup, nggak harus yang megah, nggak harus yang mewah,
nggak harus berfoya-foya, udah cukup begini aja cukup. Lu ngapain? Hartamu banyak nggak dipakai? Udah, nggak apa-apa lah. Bahasa nggak apa-apa, udah segini aja cukup. Padahal hartanya sudah disodakohkan, sudah diinfakkan, sudah diamalkan sebanyak-banyaknya. Jadi tampil sederhana saja. An Ibrahim ibn Adham rahimahullah ta'ala annahu arda ayat diukhulat hammam. Ibrahim bin Adham pernah, ini seorang ulama ternama yang ahli hikmah juga, diceritakan di sini ayat khulal hammam famana'ahu sahibul hammam. Beliau pernah akan masuk kamar mandi, toilet, pengen ke toilet, ditahan oleh penjaga toilet. Dia waqala la tadkhulu illa bil ujrah. Dia disuruh bayar dulu. Enggak boleh masuk kalau enggak bayar. Sekarang masih berlaku ya. Ini seorang ulama bercerita bahwa beliau pernah mau masuk toilet, ditahan oleh penjaga toilet, suruh bayar dulu. Kalau enggak bayar enggak boleh masuk. Ia prihatin, kemudian berkata dalam sabdanya, ya Allah, Allahumma, ya Allah, masuk tempat setan. Toilet kan tempat setan, bukan tempat ibadah, tempat setan. Ya Allah, masuk tempat setan, saya ditahan tanpa bayar. Ya Allah, Allahumma la ya'danu li an adkhula beta syayatin majanan. Fakaifa li bidukhuli baitin nabiyina fasidqina majanan. Ya Allah, masuk tempat setan aja ditahan kalau nggak bayar. Kemudian gimana kalau tidak dipenjarakan jika ingin masuk tempat para nabi dan para shodiqin tanpa bayar lebih dulu? Tapi kok orang dipenjara wae sing mlebu masjid, orang mlebu pengajian, orang bayar sih. Dalam mlebu toilet kudu bayar sih, ora tahan. Lah nek mlebu masjid taklim, orang bayar sih, orang dipenjara sisanya dipenjara, orang kebayar. Kata gitu. Ironis sih. Lah masuk tempat setan, toilet kudu bayar sih. Masuk masjid ora bayar gelas. Masuk tempat ibadah tidak mau keluar uang sama sekali, masuk WC umum harus siap uang recehan. Ya Allah. Ini ironisnya seperti itu. Firman Allah pada setengah para nabi, hei umat manusia, kalian berani membeli neraka dengan membelanjakan harta pada kemaksiatan dengan harga mahal, bahkan lega hatinya. Tapi membeli surga dengan harga murah dalam bentuk mengeluarkan zakat, bersedekah, infak, tidak berani. Terasa berat dalam hati, dalam kenyataannya. Ini sebuah nasihat yang luar biasa, ya Allah. Wa ruya an Abi Hazim, ini diriwayatkan pula oleh Abi Hazim. Abi Hazim annahu berkata, lauka natil jannatu la yadkhulu fiha ahadun illa bitarki jami'i ma yuhibbu minad dunya. Jika seseorang ingin masuk surga harus dengan cara mengekang hawa nafsunya, menghindari cinta duniawi. Hal ini adalah sangat mudah dan ringan. Dan jika ingin bebas dari siksa neraka harus dengan cara menempuh segala macam kesulitan di dunia. Hal ini ada terlalu ringan lagi mudah. Itu maksudnya. Kalau ingin masuk surga harus dengan cara mengekang hawa nafsunya. Ya benar, mudah dan ringan. Ingin bebas dari siksa neraka harus dengan cara menempuh segala macam kesulitan di dunia. Ingin bebas dari siksa neraka harus menempuh segala macam kesulitan di dunia. Ini juga
mudah dilakukan. Ini kata Abi Hasim ulama, ini seorang ulama yang berkata begitu. Tapi bagi orang-orang yang takwanya hilang, imannya runtuh, ya tidak ada kata mudah atau ringan dalam menempuh jalan ke surga, menghindari siksa neraka. Na'udzubillah min dzalik. Fa kaifa waqad tadkhulul jannah bi tarki juz'in min alfi juz'in mimma tuhibbu wa qad tanju minan nar bi tahammuli juz'in min alfi juz'in mimma takrahu. Padahal kalian dapat masuk surga hanya dengan cara mengekang 1% dari hawa nafsu kalian, dan dapat bebas dari siksa neraka hanya dengan cara menempuh sabar 1% dari per 1000 kesulitan dunia. Hanya 1% dari 1000 macam kesulitan dunia, tapi banyak yang keberatan. Untuk masuk surga hanya mengekang 1% dari nafsu kalian. Nafsu duniawi kan tidak hanya 1, 2, 3, 10, tapi kan ratusan bahkan ribuan namanya nafsu duniawi. Tapi yang dikekang 1%. Untuk bebas neraka hanya 1% dan bersabar, itu pun banyak yang keberatan. Qala Yahya bin Mu'adhir atarku dunya sadidun wa tarku jannah asadun minhu wa inna maharal jannati tarku dunya. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi menegaskan mengurangi cinta harta adalah tindakan yang sangat sulit, tetapi melepaskan surga lebih sulit daripada itu. Padahal surga harus dengan mengurangi cinta duniawi atau senang dengan harta benda dunia. Ini baru hormati, ini kalau saya lanjutkan masih kira-kira butuh waktu 15 menit lagi nih. Gimana? Bersambung tetap terus sekarang. Bersambung saja karena ceritanya sudah seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mendapat keberkahan dari Allah SWT, dicurahkan rahmat dari Allah SWT, dan diampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang serta salah dari saya mohon maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.